Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Agustono Asin di program saya Mau Mengikuti Yesus. Di kesempatan ini kita masih akan berbicara tentang pertobatan dan keselamatan di episode yang ke-47 ini. Saya ingin mengajak kita membaca ayat firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46, demikian bunyi firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita membahas tema kebenaran firman Tuhan dari perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Jadi judul firman Tuhan di kesempatan ini adalah Kerajaan Sorga, harta yang tak ternilai harganya. Kerajaan Sorga, harta yang tak ternilai harganya. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi di zaman dulu, di zaman Tuhan Yesus pada waktu itu dan zaman-zaman sebelumnya, zaman dulu itu biasa orang menyimpan harta benda mereka di dalam tanah dan di dalam ladang, ya. Dan Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di dalam ladang. Jadi ada seorang yang mencari harta yang terpendam itu dan berhasil menemukan, lalu dia menjual seluruh hartanya untuk bisa membeli dan memiliki ladang itu sekaligus dengan harta yang terpendam di dalamnya. Dan kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang berharga. Akhirnya dia berhasil menemukan mutiara itu dan dia menjual seluruh harta miliknya untuk bisa memiliki mutiara yang sangat berharga itu. Dengan kata lain, yang pertama kita pelajari di sini adalah yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah bahwa kerajaan sorga itu tak ternilai harganya. Kerajaan sorga tak ternilai harganya. Saking berharganya harta yang terpendam itu, saking bernilainya dan juga saking sangat bernilainya mutiara itu, maka orang yang berhasil menemukan harta yang terpendam itu dan mutiara yang berharga itu, mereka rela menjual seluruh harta mereka. Mereka mempertaruhkan semuanya untuk mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berarti bahwa kerajaan sorga itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan sorga itu tak ternilai harganya, ya, tak ternilai harganya. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan betapa berharganya kerajaan sorga seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Saudara, kerajaan sorga lebih berharga dari harta apapun di dalam dunia ini. Ya, kerajaan sorga itu lebih berharga dari harta apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu sebenarnya yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kerajaan sorga itu harta yang tak ternilai harganya dan lebih berharga dari harta apapun yang saudara miliki di dalam dunia ini, ya. Kerajaan sorga itu jauh lebih berharga daripada saudara mempunyai 500 hektar kapling sawit misalnya. Kerajaan sorga itu lebih berharga daripada koleksi mobilnya Cristiano Ronaldo yang ratusan miliar itu, yang jumlahnya puluhan buah, mungkin sampai setiap ada mobil-mobil baru dia beli terus. Ya, kerajaan sorga jauh lebih berharga daripada mobil-mobilnya Cristiano Ronaldo. Kerajaan sorga juga jauh lebih berharga dari prestasi seorang atlet. Ya, mungkin seorang atlet sepak bola menjadi pemain terbaik dunia, bahkan kerajaan sorga itu jauh lebih berharga daripada segala prestasi yang ada di dalam dunia ini. Ya, kerajaan sorga jauh lebih berharga daripada rumah yang kau diami, mungkin yang seperti istana, ya, yang harganya nilainya ratusan miliar, triliunan, itu tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan sorga, ya. Dan ini yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus di sini, bahwa
Perlu saya ketahui bahwa walaupun engkau punya ratusan rumah, ribuan hektar tanah, jutaan bahkan miliaran, triliunan uang di bank, itu tidak bisa dibandingkan dengan betapa berharganya kerajaan sorga itu. Ini maksud Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa kerajaan sorga itu tak ternilai harganya? Ya jelas, karena kalau kita tidak masuk sorga, yang pertama kita masuk neraka. Jadi betapa berharganya kerajaan sorga itu. Kalau sampai tidak masuk sorga, ya masuk neraka. Ya tentu saja kita pilih masuk sorga. Yang kedua, mengapa kerajaan sorga itu tak ternilai harganya? Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4, itu gambaran tentang kerajaan sorga yang akan kita miliki suatu saat nanti oleh orang-orang percaya. Dan Wahyu pasal 22 ayat 1-5 saya akan bacakan kepada kita. Rasul Yohanes diberi oleh Tuhan wahyu, penglihatan untuk melihat kejadian-kejadian di masa yang akan datang, dan dia diberikan sedikit penglihatan tentang kerajaan sorga yang akan didiami oleh orang percaya suatu saat nanti. Nah, jadi Rasul Yohanes menuliskannya di dalam Wahyu pasal 21 ini tentang langit baru dan bumi baru, tempat tinggal kita yang kekal itu, yaitu kerajaan sorga, saudara. Nah, kenapa kerajaan sorga itu sangat berharga dan tak ternilai harganya? Saya akan bacakan kepada kita bagaimana sedikit gambaran tentang kerajaan sorga, tempat yang akan kita tinggali suatu saat nanti karena iman dan percaya kepada Kristus. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kemudian ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kemudian ayat yang ke-11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel dan sebagainya. Kemudian ayat yang ke-15, dan ia yang berkata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan di jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Kemudian pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini sedikit gambaran tentang kerajaan sorga, ya.
satu penglihatan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk Rasul Yohanes, sehingga Rasul Yohanes mencatatnya dalam kitab Wahyu. Nah, kita di sini mendapati bahwa betapa berharganya kerajaan sorga. Kenapa, saudara? Kalau kita baca dalam ayat ini, dalam kerajaan sorga itu ada hidup yang kekal. Ada hidup yang kekal, di mana di situ dikatakan dalam ayat tadi tidak ada ratap tangis duka cita. Jadi tidak akan ada lagi orang yang bersedih karena ada keluarganya yang meninggal dunia, ya. Sebab di dalam dunia ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, hal terberat dan tersulit di dalam hidup ini, hal yang paling menyedihkan, peristiwa yang paling betul-betul membuat kita sedih adalah ketika kita harus kehilangan orang yang kita cintai karena meninggal dunia, terpisah oleh kematian. Dan di sorga nanti, di dalam kerajaan sorga, dikatakan bahwa tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi kematian. Adanya adalah hidup yang kekal dan bahagia selama-lamanya. Itulah yang menyebabkan kerajaan sorga sangat berharga. Di sana akan ada kebahagiaan abadi, ya, dan keindahan yang tak terkatakan. Tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, dan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 tidak ada orang jahat, tidak ada orang keji, tidak ada orang sundal, tidak ada pembunuh, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, penakut dan sebagainya. Karena mereka sudah dicampakkan ke dalam api kekal. Ini berarti bahwa di sorga itu tempatnya aman sekali. Karena orang jahat, orang berdosa tidak bisa masuk ke sana, ya. Dan sudah seperti sudah dipisahkan, dan Tuhan memang sudah memisahkan, di mana orang yang tidak percaya, orang-orang kejam, orang jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka sudah ada tempatnya di neraka. Tapi yang percaya kepada Kristus, yang sudah ditebus, mereka akan berada di dalam kerajaan sorga selama-lamanya, di mana di situ tidak akan ada lagi orang yang menderita, sakit, ya. Di dalam dunia ini kan, saudara, bagaimanapun senangnya hidup kita, lama-lama, tidak lama kemudian sedih lagi. Kenapa? Karena hidup di dalam dunia ini diselingi oleh kesedihan, kesenangan, kesedihan, kesenangan, penderitaan, sukacita, penderitaan, sukacita. Begitu terus. Tapi kalau di sorga tidak akan ada lagi kesedihan, penderitaan, air mata, sakit penyakit, perkabungan. Itu tidak ada. Yang ada adalah kesenangan selama-lamanya, sukacita selama-lamanya, menyembah Allah, memuji Allah, berjumpa dengan Tuhan langsung, ya. Dan digambarkan tempat yang akan didiami adalah tempat yang indah, ya. Apakah itu secara literal? Benar-benar ada begitu banyak batu-batu yang dijelaskan di situ, tentang batu jamrud, ada batu mirah, ada batu kecubung dan sebagainya. Sebagai dasar kota itu juga ada jalan-jalannya terbuat dari emas. Ada penafsir yang mengatakan itu adalah hanya sekedar kiasan. Tapi yang jelas, saudara, apakah kiasan atau tidak, yang jelas di sini yang hendak digambarkan oleh Yohanes dalam penglihatannya adalah bahwa kerajaan sorga itu terlalu indah, terlalu megah, dan terlalu bagus. Sebenarnya kata-kata yang dia ucapkan pun tidak bisa menggambarkan kerajaan sorga yang sebenarnya. Ini hanya adalah sedikit gambaran yang bisa dia tangkap tentang kerajaan sorga yang Tuhan izinkan untuk dia lihat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, betapa indahnya tempat itu. Hari ini mungkin saudara mendiami rumah yang bocor, saudara mendiami rumah yang bukan rumah saudara, saudara mengontrak, saudara kontrak pindah sana pindah sini, nggak apa-apa saudara, yang penting kau percaya kepada Kristus, suatu saat nanti kau akan mendiami kerajaan sorga. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan sorga itu tak ternilai harganya. Oleh sebab itu saudara, betapa indahnya kerajaan sorga itu kalau kita baca dalam kitab Wahyu tadi. Maka jangan saudara menukar kerajaan sorga yang sudah dikaruniakan kepadamu karena iman kepada Kristus untuk ditukar dengan hal apapun juga di dalam dunia ini. Ya, jangan gara-gara kamu pacaran dengan orang nggak seiman lalu kamu meninggalkan Kristus, akhirnya kamu tidak dapat kerajaan sorga. Jangan gara-gara hanya karena jabatan, hanya karena supaya dapat pengakuan, hidupnya bisa lebih lancar, saudara meninggalkan Kristus. Rugi, saudara akan kehilangan kerajaan sorga ini, saudara. Ya. Oleh sebab itu kerajaan sorga itu betul-betul adalah harta yang tak ternilai harganya. Maka pedagang itu rela menjual seluruh harta miliknya untuk bisa memiliki mutiara yang berharga itu, yaitu kerajaan sorga. Dan seseorang yang berhasil menemukan ladang yang dipenuhi dengan harta yang terpendam, dia rela menjual segala miliknya untuk bisa memiliki
harta itu. Jadi ini menggambarkan betapa berharganya dan tak ternilai harganya. Saya percaya saudara-saudara, kita semua rindu untuk pergi ke sana. Ya, kita semua rindu untuk pergi ke sana. Kalau saudara mau ke sana, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki kerajaan sorga, harta yang tak ternilai harganya itu? Nah, yang kita dapati di dalam perumpamaan tadi adalah Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang yang berhasil menemukan harta yang terpendam itu dan mutiara yang berharga itu, mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menjual dulu, baru mereka membeli. Ya, mereka jual harta milik mereka, baru mereka bisa membeli harta yang terpendam itu dan juga mutiara yang berharga itu. Jadi mereka harus jual dulu, baru membeli. Artinya apa, saudara? Bagaimana caranya memiliki kerajaan sorga itu? Tuhan Yesus menggambarkan kepada kita bahwa kita harus menjual dan membeli. Maksudnya apa, saudara ya? Yang pertama, kita harus menjual. Kita harus menjual untuk bisa mendapatkan kerajaan sorga. Apa artinya menjual semua hartanya di sini? Ya, orang itu menjual semua hartanya untuk bisa memiliki harta yang terpendam itu dan mutiara yang berharga itu. Maksud Tuhan Yesus apa di sini? Bukan berarti kita harus menjual harta benda kita, ya kita jual rumah kita, jual mobil kita sumbangkan orang miskin, kita kasih ke gereja baru bisa masuk surga, bukan ya? Apa artinya menjual? Menjual semua harta dan kemudian baru membeli. Artinya adalah ya, bukan menjual harta benda baru bisa masuk surga, bukan. Ya, artinya kita harus menjual itu artinya kita harus melepaskan hak kepemilikan kita. Atas apa, saudara? Nah, kalau bicara tentang menjual dan membeli, saya sudah berapa kali jual beli tanah ya. Ya, kalau kita menjual itu artinya kita itu menukar harta benda kita itu dengan sejumlah uang. Ya. Dan artinya gini, kita melepaskan hak kepemilikan kita. Dan orang itu membayar kita dengan sejumlah uang. Nah, arti menjual adalah kita melepas hak kepemilikan kita atas barang atau harta yang kita miliki. Ya, ini maksudnya begini. Maksud Tuhan Yesus dia adalah mengapa orang itu harus menjual, baru dia bisa memiliki kerajaan sorga, baru dia bisa memiliki harta yang terpendam itu. Nah, apa maksudnya di sini menjual? Menjual itu artinya melepaskan hak kepemilikan. Yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, melepaskan hak kepemilikan atas apa? Atas dosa, atas ego kita, atas kepercayaan kita yang lama. Kita harus jual itu, artinya kita harus tinggalkan. Dosa itu harus kita jual atau kita tinggalkan. Ego kita harus kita tinggalkan, kita jual. Kepercayaan yang lama harus kita lepaskan. Hak kepemilikan kita atas kepercayaan yang lama. Mungkin dulu kita bukan orang Kristen, kita penyembah berhala, atau kita dari kepercayaan lain. Lalu setelah percaya kepada Kristus, kita harus lepaskan itu. Kita harus menjual, itu maksudnya. Meninggalkan pola hidup yang lama dan mengenakan Yesus Kristus, pola hidup Yesus Kristus yang baru. Itu artinya menjual dan membeli. Ya. Bahkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saudara, ayat ini mengatakan kita harus menanggalkan ya semua beban dan dosa yang merintangi kita. Kita harus menanggalkan. Nah, itu artinya menjual. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini adalah kita harus menanggalkan segala dosa yang merintangi kita untuk bisa kita berlomba masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itu artinya menjual. Kita harus melepaskan hak kepemilikan kita atas dosa. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita yang merintangi kita supaya kita bisa sampai ke dalam kerajaan sorga. Ya. Contoh-contoh dosa yang harus kita lepaskan, misalnya 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, siapa saja yang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, contoh-contoh yang harus ditanggalkan, dijual atau dilepaskan adalah kita harus menanggalkan dosa apa? Percabulan. Ya, suka menonton film porno, ya, buka internet di YouTube film-film porno, itu percabulan.
melakukan pelecehan seksual, penyembahan berhala, ya, orang berzina, banci, pemburit atau homoseksual, ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau saudara masih melakukan hal-hal ini, tinggalkan. Itu artinya menjual yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Kita menanggalkan beban dosa yang merintangi hidup kita. Itu artinya menjual, ya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10 juga berbunyi begini. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10 berbunyi begini. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sama dalam ayat ini bahwa kita harus mematikan di dalam diri kita sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kemudian ayat 8, kita harus membuang, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Nah, itu artinya menjual. Menjual artinya kita melepaskan, menanggalkan, mematikan segala hal yang duniawi yang ada di dalam diri kita, seperti yang saya sebutkan tadi dalam ayat tadi. Nah, itu artinya menjual, saudara. Nah, contoh yang paling mendekati adalah Sakius. Saya pernah membahas tentang pertobatan Sakius. Sakius ketika dia terima Tuhan Yesus dan dia bertobat, dia mengatakan bahwa mulai hari ini Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika aku memerah seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah sebuah tindakan pertobatan. Dia rela melepaskan segala hawa nafsu, dosa yang selama ini mengikat dia, yaitu apa? Keserakahan. Nah, dia belajar untuk tidak serakah dan belajar untuk murah hati. Nah, itu tindakan pertobatan. Itu artinya menjual, melepaskan hak kita atas dosa. Ya, jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun hari ini yang masih suka mabuk, judi, berzina, ya, penyembah berhala, yang hidup dalam percabulan, dalam perzinahan, ya, perdukunan, sebagainya, ya, yang mencuri, yang memiliki ilmu gaib, ya, simpan jimat, yang suka mukul istri, yang berbuat curang, serakah, penipu, yang bermulut kotor, semuanya Anda harus menanggalkan semua dosa-dosa yang menjadi kebiasaanmu itu. Itu artinya menjual. Kalau kamu ingin memiliki kerajaan surga itu, kamu harus jual. Artinya kamu harus tanggalkan dosa-dosa itu. Nah, buang jauh-jauh dan lepaskan dosa itu, jual semuanya. Jika tidak, maka dosamu akan merintangi engkau masuk ke surga. Ya, jika tidak, maka dosamu itu akan menghalangi engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh pedagang itu untuk mendapatkan mutiara yang berharga, yaitu kerajaan surga, itu adalah dia menjual harta miliknya, baru dia bisa memiliki. Artinya, seperti saya bilang tadi, kita harus melepaskan hak kita atas kepemilikan kita atas dosa dan menanggalkannya, karena itu akan merintangi perjalanan kita menuju kerajaan surga. Yang kedua, membeli. Tuhan Yesus berkata, setelah dia menjual, maka orang itu membeli. Nah, tindakan yang kedua adalah membeli. Apa artinya membeli kerajaan surga di sini? Apa artinya membeli mutiara yang berharga dan harta yang terbendam? Atau apa artinya membeli kerajaan surga? Bukan kita membeli dengan uang kerajaan surga itu. Tuhan akan menertawai saudara. Malaikat-malaikat pun akan menertawai saudara. Saudara berkata, Tuhan, saya punya uang 10 triliun, saya mau beli kapling di surga. Tuhan akan tertawa dengan saudara. Apa artinya? Itu cuma kertas, kata Tuhan. Dan malaikat pun akan tertawa. Dan kalau saudara membawa 5 ton emas ke surga, itu hanya dianggap sampah di sana. Tidak ada artinya. Saudara tidak bisa membeli kerajaan surga dengan uang. Apa artinya membeli di dalam ayat ini? Bukan kita membeli dengan uang. Karena berapapun uang yang kita miliki tidak akan bisa membeli kerajaan surga. Bahkan orang kaya susah masuk surga, kata Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya membeli kapling di surga? Kalau saya memberi kata-kata yang lebih sederhana supaya saudara paham. Bagaimana caranya kita membeli kapling di surga?
Nah, untuk membeli kapling di sorga, jawabannya ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 berbunyi begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat. Tuhan Yesus berjanji, siapa yang percaya kepadanya, siapa yang percaya kepada Bapa dan percaya kepadanya, dia akan menyediakan tempat bagi orang itu di dalam kerajaan sorga. Dia akan menyiapkan rumah di sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi rumah itu milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Dia yang akan menyediakan, dia akan yang menyiapkan rumah bagi kita di sorga jika kita percaya kepadanya. Dan syaratnya adalah dalam ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Syaratnya adalah mempercayai Yesus. Ayat 1 tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, jadi untuk membeli kapling di sorga sederhana sekali caranya. Saudara harus percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya jalan untuk sampai ke sorga. Itu artinya membeli. Nah, bagaimana cara membeli kapling di sorga? Caranya adalah saudara percaya kepada Yesus. Ketika saudara percaya kepada Yesus, Yesus berjanji, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Apa buktinya kata Yesus ini benar? Buktinya adalah setelah dia bangkit hari ketiga, dia menampakkan diri 40 hari, dan setelah itu dia naik ke sorga. Ini membuktikan dia datang dari sorga dan kembali ke sorga. Dan sorga itu ada. Dia disaksikan oleh murid-muridnya, dia terangkat ke sorga. Nah, saudara, jadi kalau kita ingin membeli kapling di sorga, sederhana sekali caranya. Bagaimana caranya? Sederhana sekali, percayalah kepada Yesus Kristus, saudara akan dapat kapling di sorga. Itu arti yang pertama, membeli. Arti yang kedua, membeli adalah ada harga yang harus dibayar untuk bisa masuk sorga. Nah, yang ingin Tuhan Yesus tekankan di sini adalah apa? Kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa orang itu dia menjual baru dia membeli? Dia membeli berarti mutiara itu, berarti harta terpendam itu ada harga yang harus dibayar oleh orang itu. Bahkan untuk membayar harganya, dia harus kehilangan seluruh harta bendanya yang dia punya. Ya. Dia harus kehilangan semua harta benda yang dia punya, dia harus jual itu untuk bisa membeli. Berarti ada harga yang harus dibayar, dan harga itu begitu mahal harganya. Bahkan orang itu harus kehilangan segala-galanya untuk memiliki, untuk membeli harta yang terpendam itu, yaitu kerajaan sorga. Nah, saya melihat ada begitu banyak hari-hari ini saya melihat kesaksian di YouTube orang yang percaya kepada Kristus yang bukan berasal dari Kristen. Mereka ketika ingin memiliki kerajaan sorga, mereka dengan melepaskan kepercayaan mereka yang lama dan mereka menjadi pengikut Yesus, mereka itu membayar dengan sangat mahal. Membayar di sini bukan berarti membayar uang. Jadi orang Kristen itu bayar uang, bukan. Mereka bayar dengan sangat mahal itu adalah mereka itu betul-betul banyak pengorbanan untuk ikut Tuhan Yesus. Itu artinya harga yang harus dibayar itu adalah pengorbanan. Mereka kehilangan keluarga mereka yang menjadi keluarga, akhirnya bisa di dalam rumah itu akhirnya menjadi orang-orang yang membenci dia. Ya, satu keluarga yang dulu hidup rukun, sekarang keluarganya tidak bisa menerima bahwa dia sudah menjadi pengikut Yesus. Mereka mengusir dia. Dia kehilangan pekerjaan, dia dipecat dari tempat kerjanya, ada yang masuk penjara dan sebagainya. Nah, itu harga yang harus dibayar kalau mau masuk surga, kalau percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan menyangkal diri. Nah, Tuhan Yesus menuntut kita bayar harga kalau mau masuk surga. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, orang itu ketika mau memiliki mutiara yang berharga itu, dia harus menjual seluruh yang dia miliki. Nah, itu artinya. Maka arti kata menjual di situ adalah rela kehilangan segala-galanya. Dan membeli artinya ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara mau masuk surga, saudara harus bayar harga ikut Yesus. Entah itu dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, diusir oleh keluarga, ya, atau dipecat dari tempat kerja, ada harga yang harus kita bayar.
Dan mungkin karena kita percaya kepada Yesus, kita tidak lagi melakukan dosa-dosa yang mendatangkan keuntungan secara finansial kepada kita. Ya, ada orang yang setelah percaya kepada Yesus, dia harus memilih. Apakah harus tetap misalnya dia menjual arak, kalau dia seorang pembuat arak, ya, ataukah dia harus tetap menjual minuman keras atau tidak. Apakah dia harus tetap menyediakan rumahnya sebagai tempat sarang judi, atau dia harus tetap menjual narkoba atau tidak. Tapi kalau dia memilih untuk tidak melakukan hal-hal yang ilegal itu, dia akan kehilangan banyak pemasukan. Dia harus bekerja yang lain, pekerjaan yang lebih sulit, yang dia juga banyak pekerjaan yang dia tidak paham, yang selama ini pekerjaan ilegalnya itu memberikan banyak uang, dan sekarang dia harus berjuang dari nol, lebih susah cari duit. Nah, itu harga yang harus dibayar kalau ikut Yesus. Ya, maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa orang itu dua-duanya yang menemukan harta yang terpendam dan menemukan mutiara, dua-duanya punya kesamaan, yaitu menjual dan membeli. Nah, saudara, untuk memiliki kerajaan sorga artinya saudara harus bayar harga. Ada harga yang harus dibayar karena dosa kita. Ada harga yang harus dibayar karena kita harus meninggalkan dosa, dan juga karena kita harus mengikut Yesus. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ada harga harus dibayar karena situasi seperti penganiayaan, politik, dikucilkan, diejek, kehilangan jabatan, susah cari kerja, dan sebagainya. Itu harga yang harus saudara bayar. Nah, saudara, tanpa bayar harga, tidak mungkin orang itu bisa memiliki kerajaan sorga. Nah, bayar harga yang paling sederhana adalah, mungkin saudara di Indonesia ini, di tempat-tempat apalagi mayoritas Kristen, saudara tidak mengalami penganiayaan. Saudara tidak kesulitan membangun gereja. Saudara tidak ada yang menghalangi pergi ke gereja. Tapi yang menjadi persoalan adalah saudara sudah lama jadi Kristen, bahkan sejak lahir jadi Kristen, tapi saudara tidak mau bayar harga jadi orang Kristen. Tidak pernah pergi ke gereja, takut memberi perpuluhan, takut mengeluarkan uang untuk persembahan, ya lebih suka nonton TV di rumah daripada pergi ke gereja beribadah. Tidak mau pergi melayani Tuhan dan sebagainya, tidak mau bayar harga. Nah, ini juga orang Kristen yang tidak mau bayar harga seperti itu, ya. Juga nanti mereka itu adalah orang Kristen yang tidak bayar harga, artinya mereka itu tidak serius ingin masuk surga, tidak berani bayar harga. Nah, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini jelas bahwa siapapun yang ingin masuk surga harus berani bayar harga. Bukan dengan kita bayar duit ke gereja, bukan, ya. Kita beli kapling dengan duit di surga, bukan. Bayarnya kemana? Bukan. Tapi ada pengorbanan yang harus kita lakukan, itu artinya bayar harga. Entah apa itu bentuk pengorbanan saudara, ya. Setidaknya pagi-pagi bangun hari Minggu itu pergi ke ibadah, itu adalah sebuah harga yang harus kita bayar, ya, supaya iman kita tumbuh, ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus menjual, artinya menanggalkan dosa kita. Dan kita harus membeli, artinya kita beli kapling di surga dengan percaya kepada Yesus, itu caranya. Dan yang kedua adalah kita membeli dengan cara bayar harga, yaitu ada pengorbanan yang harus kita lakukan karena ikut Yesus. Dan yang ketiga, saudara, kebenaran yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa memilih kerajaan surga itu memberikan keuntungan besar. Itu yang ingin ditekankan Tuhan Yesus, ya. Jadi yang ditekankan Tuhan Yesus yang pertama adalah bahwa kerajaan sorga tak ternilai harganya. Dan bagaimana cara masuknya? Yaitu harus menjual dan harus membeli. Dan kemudian yang ketiga, ya, yang ditekankan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini adalah bahwa memilih kerajaan sorga memberikan keuntungan yang besar. Ya, yang pedagang yang akhirnya menemukan mutiara yang berharga itu, dia rela kehilangan semua harta bendanya dijual untuk memiliki mutiara itu. Artinya apa di sini? Artinya bahwa memang mutiara itu jauh lebih berharga daripada yang harta yang dia miliki sebelum-sebelumnya. Nah, dan kenapa ini pedagang, ya? Pedagang itu artinya dia sudah kalkulasikan untung dan rugi. Kalau dia kehilangan semua harta bendanya, dia jual rumahnya, dia jual rumahnya yang sudah ada usahanya, itu udah ada tokohnya, mungkin kontrakan-kontrakannya dijual, kebun-kebunnya dijual, semua dijual demi hanya membeli sebuah mutiara. Ini kan pedagang, nggak mungkin dong dia itu dagang itu mau rugi, nggak mungkin. Dia kan pasti berdagang cari untung. Nah, dia sudah mengkalkulasikan bahwa
Kalau dia jual semua harta bendanya itu dan dia beli mutiara itu, pasti untungnya lebih besar. Itu yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin menekankan kepada kita bahwa kalau kita berani melepaskan segalanya, entah itu dosa, entah itu keluarga kita terpaksa mesti akhirnya membuang kita karena kita percaya kepada Kristus, dan kita rela dibuang oleh keluarga kita karena kita percaya kepada Kristus, mengalami segala penganiayaan dan rela bayar harga, maka saudara akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada apa yang saudara kehilangan kemarin. Nah, ini maksud Tuhan Yesus. Karena percaya kepada Yesus, mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara dianiaya, dimasukkan ke penjara, dibuang oleh keluarga. Maksud Tuhan Yesus di sini adalah bahwa kerugian yang kau alami itu nggak akan sebanding dengan keuntungan yang kau akan terima dari mendapatkan kerajaan sorga. Nah, memilih kerajaan sorga memberikan keuntungan yang sangat besar. Entah apa kerugian yang sudah engkau alami karena engkau percaya kepada Yesus, ya, entah diusir dari rumah, luntang-lantung di jalanan dan sebagainya, sekarang tidak punya tempat tinggal, saudara dikontrakan dan sebagainya. Dengarkan saya baik-baik, bahwa engkau memilih kerajaan sorga itu adalah pilihan yang tepat, karena engkau akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada kerugian yang harus kehilangan segala-galanya karena ikut Yesus itu tadi. Ya, kadang-kadang harga yang harus dibayar itu kelihatan terlalu mahal dan merugikan, padahal sebenarnya tidak. Ya. Ada orang yang karena dia ikut Yesus, wah dia kehilangan pekerjaan, kehilangan begitu banyak pemasukan, ya dia harus luntang-lantung di jalan. Ada kesaksian-kesaksian yang saya dengar akhir ini, terutama di channel Pendeta Yusuf Manubulu, itu banyak sekali kesaksian-kesaksian di situ. Orang yang ikut Yesus itu banyak kehilangan segala hal. Mereka sudah ada di zona nyaman, sekarang mereka ikut Yesus, mereka diusir, mereka tidak punya pekerjaan yang tetap, mereka harus mengontrak, mereka sudah diusir keluarga dan sebagainya. Tapi mereka, ya percayalah saudara-saudara, bahwa yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa kamu akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Walaupun kelihatannya sementara ini kamu rugi. Nah, itu maksudnya. Ya, justru keuntungannya melebihi kerugian yang saudara alami, beratus-ratus bahkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta kali lipat. Ya, keuntungan yang akan saudara dapatkan dibandingkan dengan kerugian yang saudara alami. Ya, saya ambil contohnya begini sederhananya. Waktu saya mau buka toko sembako, ya beberapa tahun yang lalu, saya survei ke toko-toko sembako yang besar-besar di kota kami. Untuk saya mau cari bos tetap, ya, yang dimana saya berlangganan di situ. Saya cari toko grosir yang besar, dimana di situ saya akan belanja di situ dan akan menjadi langganan di situ. Nah, untuk itu saya harus survei toko mana yang lebih murah daripada yang lain. Jadi saya masukin toko-toko yang besar-besar itu. Tujuannya saya akan belanja di situ banyak, dan seterusnya saya akan kerjasama di situ. Dan saya akan buka toko sembako juga, yang saya mungkin harus menyambung barang dari agen besar, ya kan. Nah, saya survei toko-toko yang ada. Nah, salah satu barang yang saya cek, ya, adalah deodoran. Tahu deodoran, ya? Ya, untuk membuat ketiak kita jadi wangi, itu kira-kira supaya tidak bau. Deodoran, saya cek harga deodoran, salah satu yang saya cek, ya. Saya tanya sama, ada barang-barang lain juga, saya cek harganya, saya banding-bandingkan, ya, mana paling murah di situ saya akan langganan. Nah, saya cek. Oh, setelah selesai saya bandingkan harganya, kurang lebih sama. Harga deodoran itu, ternyata harga deodoran itu rata-rata jual 16.000. Ya, satu deodoran, harganya rata-rata 16.000. Sudah saya cek. Nah, tapi saya masuk ke toko yang terakhir, ada seorang anak muda, ya, juga agen sembako. Saya tanya, di sini harga deodoran berapa? Ya, dia bilang ke saya 13.000, yang lain-lain itu 16, 17. Jadi selisihnya 3.000, 4.000 rupiah dengan toko-toko lain. Wih, saya pikir murah sekali di sini. Akhirnya saya bilang, saya beli deh, saya bilang 13.000, saya beli satu. Saya cuma ngetes saja saudara, ya, mencobai. Akhirnya saya tahu, oh ini toko yang murah ini. Lalu setelah tidak lama kemudian saya belanja di situ banyak, ya. Sampai hari ini saya langganan, ya, sudah banyak sekali transaksi yang sudah kami lakukan dan dia sudah dapat untung banyak. Nah, saya cek saudara, di agen sebenarnya, baru saya dimasuki oleh agen sebenarnya dari deodoran ini, ya.
Jadi kalau dia kan tangan kedua, ini tangan pertamanya, agennya. Saya langsung dapat dari agennya, ternyata modal deodoran itu adalah 13.500. Pernah saya beli dengan bos saya ini 13.000 pada waktu itu. Wih, saya heran. Ternyata dia rugi 500 rupiah. Waktu dia jual ke saya, dia rugi 500 rupiah. Rupanya dia sudah tahu bahwa saya akan buka toko dan saya akan belanja banyak. Jadi dia sengaja pancing saya dengan harga yang murah dan dia rugi 500 rupiah supaya saya akan belanja yang lain-lain, itu kan banyak, sampai puluhan juta pada waktu itu saya belanja. Dan saya belanja banyak dan dia akan mengambil keuntungan dari barang lain. Nah, deodoran ini dia rugi 500 rupiah saja untuk memenangkan hati saya, supaya saya tertawan di sana, supaya saya terikat dengan dia, supaya saya itu tertarik untuk berlanggan dengan dia. Dia rugi 500 rupiah untuk penarik. Sedangkan toko-toko lain tidak mau, ada rugi sedikit tidak mau, bahkan mereka mematok keuntungan ya 2.000, 3.000. Oh, begitu caranya dia berdagang ya. Jadi dia rugi 500 rupiah hanya untuk menarik saya supaya saya berlanggan dengan dia. Tapi selanjutnya dia untung jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau itu kerjasama berjalan sampai kami bisa bekerja sama puluhan tahun ke depan. Bisa ratusan juta keuntungan dia dari saya terus belanja di situ. Nah, untuk mengikat saya, dia rugi 500 rupiah dari deodoran itu, dan tapi dia mendapatkan keuntungan yang besar ratusan juta di hari-hari yang akan datang. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga kita yang mau mengikuti Yesus dan yang mau masuk kerajaan sorga. Hari ini mungkin saudara karena ikut Yesus dan saudara sudah menemukan mutiara yang berharga itu, saudara telah berhasil menemukan harta yang terpendam itu, yaitu kerajaan sorga melalui Yesus Kristus. Saudara telah mendapatkan kerajaan sorga, saudara tahu inilah ya jalan yang benar, inilah jalan menuju sorga ini, Yesus Kristus. Nah, ketika saudara memilih itu, saudara telah menjual dan kehilangan banyak sekali persahabatan, ya, orang menolak saudara, keluarga menolak saudara, penganiayaan, kehilangan pekerjaan, luntang lantung sebagainya. Kerugian semuanya itu tidak akan ada bandingannya dengan keuntungannya akan saudara peroleh karena saudara ikut Yesus. Suatu saat nanti saudara akan dapat kerajaan surga. Itu maksudnya ayat-ayat yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan mutiara yang berharga dan harta yang terpendam ini, saudara. Itu maksudnya, saudara. Jadi kebenaran ini sangat indah sekali. Bahwa saya tidak tahu saudara rugi berapa banyak karena saudara ikut Yesus hari ini. Dengarkan saya baik-baik. Engkau memilih jalan yang tepat. Dan kamu akan dapat keuntungan yang besar. Sepertinya seolah-olah sekarang rugi. Gak apa-apa. Tapi lihat nanti ke depannya. Lihat ketika engkau menghembuskan nafas terakhir dan engkau membuka matamu. Tuhan akan membawa engkau ke dalam kerajaan sorganya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Wahyu itu. Suatu saat nanti engkau akan tinggal di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi kita hari ini karena Kristus mungkin kita mengalami sedikit kerugian. Tapi kerugian itu tidak ada bandingannya dengan keuntungan yang akan kita peroleh, yaitu kerajaan sorga. Hadiah terbesar yang akan Tuhan berikan kepada kita karena kita percaya kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, mutiara yang berharga itu dan harta yang terpendam itu adalah Tuhan Yesus. Dan itu adalah kerajaan sorga. Oleh sebab itu saudara, jangan menukar Tuhan Yesus, jangan menukar kerajaan sorga yang sudah saudara miliki dengan apapun juga. Jangan. Terlalu berharga kerajaan sorga itu. Ya. Walaupun kita mengalami kerugian, saudara tidak jadi menikah dengan orang yang tidak seiman, walaupun orang itu kaya raya, menjanjikan harta warisan yang banyak, hartanya melimpah-limpah di dalam dunia. Saudara tidak jadi menikah dengan dia hanya karena beda kepercayaan. Enggak apa-apa. Seolah-olah saudara rugi, seolah-olah enggak apa-apa. Saudara untung besar kalau saudara tetap mempertahankan Kristus dalam hidupmu. Oleh sebab itu hari ini kita belajar, saudara, bahwa kerajaan sorga tak ternilai harganya. Mengapa kerajaan sorga tak ternilai harganya? Kita baca tadi dalam kitab Wahyu betapa indahnya kerajaan sorga itu, betapa berharganya kerajaan sorga itu. Tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita di sana, tidak ada orang jahat di sana. Dan tempat itu begitu megah dan indah. Lantainya dari emas murni seperti kaca bening. Ada
Ada aliran air, kolam kehidupan, dan ada juga pohon-pohon kehidupan. Tidak ada orang yang sakit di sana, di mana Tuhan akan berjumpa dengan kita. Kita akan mengalami sukacita abadi, di mana tidak ada kesedihan yang lagi akan mengiringi kehidupan kita. Maukah saudara ke sana? Ya. Dan juga saudara kasih Tuhan, kerajaan sorga itu menuntut kita harus bayar harga. Menuntut kita harus menjual. Menjual artinya kita menanggalkan dosa kita, menanggalkan kehidupan lama kita, kepercayaan kita yang lama. Dan kerajaan surga itu menuntut kita harus percaya kepada Yesus sebagai jalan menuju ke surga. Itu artinya membeli. Artinya membeli juga adalah kita harus bayar harga untuk bisa masuk kerajaan surga. Bukan kita bayar dengan uang, tapi sebuah pengorbanan harus kita lakukan. Dan ketika kita memilih kerajaan surga dengan mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus Kristus, itu memberikan keuntungan yang besar. Walaupun seolah-olah saudara mengalami kerugian di dalam dunia ini, tapi kerugian itu adalah kerugian yang kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang akan saudara peroleh di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, suatu ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, Tuhan, kami sudah meninggalkan semuanya untuk mengikut Engkau. Kami tinggalkan perahu kami sebagai nelayan, pekerjaan kami tinggalkan." Matius itu meninggalkan pekerjaannya sebagai PNS pada waktu itu sebagai pungut cukai, ya. Gajinya sudah mapan, hidupnya sudah enak, dia tinggalkan semua untuk ikut Yesus. Dan mereka tanya, "Apa yang akan kami peroleh sebagai gantinya?" Tuhan Yesus bilang, "Siapapun juga yang karena mengikut aku, dia telah kehilangan segala-galanya. Dia akan memperoleh 100 kali lipat dan hidup yang kekal." Ini janji Yesus, dan Yesus tidak pernah berdusta. Sebab itu hari ini saudara, betapa berharganya jika engkau telah menemukan mutiara yang berharga dan harta yang terbenam itu. Tetap ikut Yesus dan tetap setia, dan kita akan berjumpa dalam kerajaan sorga suatu saat nanti. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.